Tes tes, halo. Cek suara saya kedengeran. Halo, masuk Mas, masuk Mas. Oke, alhamdulillah. Sorry, maaf banget ya sebelumnya telat join karena tadi ada urusan satu dan lain hal. eh ini juga minta maaf kalau memang agak sedikit lemas ya karena hari ini agak kurang fit. Oke, kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sore semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan kedua dari mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Untuk memulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan atau yang kita akan diskusikan pada hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, ya selesai. Sebelum mulai ya, saya ingin mengabsen terlebih dahulu dari eh, apa namanya prodi sistem informasi terlebih dahulu. Sistem informasi semester 2 ya. Di semester 2, bentar. eh Mas Abdurrahman ada? Sudah tidak aktif Pak Abdurrahman. Kenapa? Sudah tidak aktif. Oh, oke, udah ini berarti saya abu-abukan ya, biar saya tidak absen lagi. Eh, Kemudian Abi Sopyan. Hadir Pak. Bentar. Adi Sopyan hadir. Aditya Pratama. Sudah tidak aktif Pak. Aditya Pak. Oke, sudah tidak aktif lagi. Kita abu-abukan. Kemudian Afrizal. Hadir Pak. Afrizal Arya Davin. Hadir Pak. Oh, dari tadi yang ngomong Arya Davin. Oke, Dwi Aji Pangestu. Hadir Pak. Tetap. Viko. Viko Aditama. Viko sepertinya sedang mengikuti program Bangkit Pak. Oh, dia lulus ya? Oh, Iya luar Pak biasa. lagi mengikuti programnya Pak ya. Oke, Handoko. Hadir Pak. Handoko Hadir hadir. Pak. Tes Helmi. tes. Oke, oke. Udah, kedengaran kok, Mas. Helmi, Sudah tidak aktif Pak Almi. Iwan. Iwan sebenarnya lagi telah di jalan Pak. Oke, Januar. Sudah tidak aktif Pak Januar. Oh, banyak yang udah aktif ya. Iya Pak. Per semester ini atau bagaimana, Mas? Di pertengahan semester sih Pak. Dan awal semester juga udah pada aktif. Oke, oke, oke. Apa namanya, dari semester lalu udah enggak ya berarti ya? Iya Novianti. Pak. Sama Pak tidak aktif. Wow, quite banyak ya. Satrio ada? Satrio, Satrio Tri. Satrio Tribowo kemarin izin sakit Pak. Mungkin sekarang masih sakit. Oke. Nah, izin sakit dia ya. Satrio Tri. Sakit apa, Mas? Kalau boleh tahu. Belum nanya lagi sih Pak pas sakitnya. Nanti saya tanyakan lagi Pak. Oke, oke. Nah, Sultonen Nadir. Sudah tidak aktif Pak Sultan. Wise juga. Iya Pak sama. Oh, tinggal sangat sedikit ya. Oke, oke, oke. Salah. Nah, oke, untuk apa namanya SI sudah saya absen. Berikutnya adalah dari TI ya. TI. Oke. Harus ada apa kisah. Oke.
Abdul Huzaifi. Hadir, Pak. Buset. Atta Esa. Mas Atta. Ada deh tadi. Mas Atta. Mas Atta. Ada? Biasanya lagi di jalan, Pak, kalau nggak pulang kerja, Pak. Oke. Doni Wahyudi. Doni Wahyudi. Hadir. 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 Doni Wahyudi ada ya? Fadli. Fadli ada nggak ada? Fajar Kurniadi. Fajar. Atta Esa hadir, Pak. Oke, Atta Esa hadir. Masih sambil kerja. Oke, monggo masih. Ini Fajar nggak ada nih. Oke, Lagi perjalanan pulang mungkin, Pak. Agak macet tadi arah pulang. tumben macet. Leonis. Kayaknya bis-bis besar. Hadir, Pak. Leonis hadir. Maman ada kayaknya dia tadi. Hadir, Pak. Raka. Reza Nur tadi ada mukanya. Ridwan Prasetya. Ridwan. Oh, nggak ada. Rifki. Hadir. Rifki Algi. Nggak ada. Singgi. Hadir, Pak. Topan. Nggak ada. Topan udah berhenti atau gimana ya? Tidak tahu, Pak. Oke, ya wis, ini sudah semua. Oke, kita Pak Rizky hadir, Pak. iya udah kok Mas, tenang. Oh, Iwan Esi hadir. Tadi Iwan Esi udah belum sih? Udah saya absen belum ya? Iwan, oh ada. Oke, sip. Sore Pak, Yo, maaf wah mau nongol nih. baru sampai rumah Pak ini. Maaf. Aman, Mas. Ketua Oke, aman. sip. Ya wis kalau gitu, eh kita mulai saja ke izin share screen ya, guys. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan nggak sih? Sudah Pak, Pak. Ini gerakan ya? gerak Pak. Atau- Oke, sip. Alright, pertemuan 2 ya. Setelah kemarin pertemuan 1 kita hanya membahas terkait ADSI in general. Di pertemuan kedua kita akan membahas ya terkait konsep sistem. Jadi sebelum kita masuk ya eh, ke dalam sebuah analisis dan desain ya, gitu kan. Sosial sistem informasi sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam jurang yang namanya analisis dan sistem informasi. Kenapa saya bilang jurang? Karena ya memang ribet juga gitu loh. Apalagi anak lapangan mengerjakan ini biasanya ya kan lumayan apa namanya berasa gitu kan. Kita harus memahami dulu ya terkait dari konsep sistem gitu kan. Jadi sebelum kita kemana-mana, sebelum kita mau apa namanya membahas terkait A, B, C dan yang lainnya, terkait DFD, IRD dan sebagainya, kita harus memahami terlebih dahulu ya dengan apa yang namanya konsep dasar dari sistem. Oke, ya ini untuk ke pertemuan kedua ya. Nah, definisi sistem ya. Menurut Gordon B. Davis ya tahun 1984 ya. Ini saya belum lahir nih tahun 1984 dia sudah mengeluarkan statement atau membuat statement ya terkait dari sistem ya. Yaitu dia mengatakan bahwa sebuah sistem itu terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Ya.
Dari hal ini kita bisa melihat ya, atau mungkin sebelum kita masuk atau ke definisi sistem yang lain ya, ada yang bisa menyebutkan nggak sih contoh dari sistem itu apa aja in universal atau di dalam galaksi Bima ini atau di dalam dunia ini. Sistem itu ada apa aja sih sebetulnya? Monggo, ada yang mau jawab? Atau saya tunjuk ya. Mas Afrizal coba. Mas Afrizal ada? Knock knock. Masih mute, Mas. Oke, nggak ada. Oke, saya ganti. Saya tanya Mas Reza. Mas Reza ada? Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Menurut Mas Reza, apa aja sih sebetulnya? Di dunia ini tuh ada sistem apa aja sih yang Mas Reza ketahui? Gimana, Pak? Di dunia ini tuh ada sistem apa aja sih dari yang Mas Reza ketahui gitu loh. Entah mungkin yang ada di alam semesta, ada di dunia, di jalanan, atau bahkan mungkin di TTS. Kira-kira sistem yang Mas Reza ketahui itu ada apa aja sih? Apa ya? Kalau sistem informasi itu masuk enggak sih, Pak? Oke, boleh. Nice. Terima kasih jawabannya Mas Fajar. Ada lagi yang mau menambahkan? Sistem informasi pun banyak ya ragamnya ya. Iya. Izin menambahkan Pak, sistem Boleh. tata surya. Oke, sistem tata surya siapa nih yang menjawab? Saya Pak. Mas Handoko. Handoko ya? Dani. Handoko ya? Iya Pak Handoko Pak. Oke, Mas Handoko. Nice answer. Sistem tata surya Kalau ada sistem makhluk hidup, Pak. siapa? Mas Leonis, monggo. Kalau sistem makhluk hidup, Pak. Siapa? Ya apa? Siapa nih? Mas Leonis atau Mas Reza? Pemerintahan, Pak. Oke, sistem pemerintahan bagus. Mas Reza apa? Kalau sistem makhluk hidup, Sistem makhluk hidup gimana nih? Kalau organisasi itu termasuk sistem nggak, Pak? Yes, masuk dia. Sistem keorganisasian. Nice, Mas Atta. Oke, cukup ya. Jadi dari contoh-contoh yang sudah diberikan ya, tadi ada sistem tata surya, ada sistem makhluk hidup mungkin ekosistem kali ya gitu kan. Apa namanya? eh dari elang dan sebagainya mungkin ya. Seperti itu. Kemudian ada sistem pemerintahan, ada sistem informasi, terus ada sistem organisasi. Nah, itu semua adalah contoh-contoh sistem yang ada di dunia ini. Bahkan ya, ketika kita melihat ke diri kita sendiri, kita tuh banyak sistem di dalamnya. Gitu kan. Ada sistem reproduksi, ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, ada sistem penglihatan. Nah, ketika kita melihat secara detail, let's say kita ambil sistem pernapasan, gitu kan. Ketika di dalam sistem pernapasan ya, kita terdiri dari beberapa komponen, gitu kan. Ada hidung, ada trakea, kemudian ada paru-paru, ada alveolus, ada bronkulus, ada bronkeolus dan yang lainnya. Kemudian semua komponen-komponen tersebut itu tuh apa? Saling terhubung, saling terkoneksi, saling terintegrasi lah istilahnya gitu kan. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa menghasilkan output, ya kan? Sistem dimasukkan pernapasan, input masuk O2 oksigen, kemudian diproses gitu kan, disaring dan sebagainya, masuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, di dalam darah oksigen, kemudian ditukarkan oksigen itu dengan karbon dioksida, kemudian dikeluarkan nah lagi karbon dioksida. Jadi itulah sistem ya, menurut ya salah satu dari Gordon B. Davis ya, itu tuh terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, beroperasi bersama dan untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Contohnya tadi sistem pernapasan, yaitu saling berkaitan untuk apa? Untuk mengalirkan darah yang mengandung oksigen seperti itu. Nah, kemudian dari Mas Raymond McLeod ya gitu kan, bukan Meleot ya.
tahun 2001 ya 20 tahun setelahnya ya, more or less, dia mengeluarkan statement terkait sistem. Sistem ada himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu ya. Ini memang mirip-mirip ya, intinya di sini nih ya bisa kita lihat, kita bisa note juga ya, di dalamnya itu adalah apa? Adalah himpunan ya dari unsur-unsur dari unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu ya, atau mungkin ya ini bisa kita juga artikan sebagai memiliki tujuan sebetulnya. Tuh pentingnya ya, jelek tulisannya jadi nggak apa-apa lah ya. Tujuan ya. Oke, next ya. Kemudian tadi sudah dari Davis, MacLeod. Nah, selanjutnya adalah sistem sebagai komponen ya. Jadi ini bisa kita lihat ya. Bisa di sini ini ada ya batas sistem gitu kan. Ini ada pemerintah, ada pemilik gitu kan. Ada kemudian ada bank, ada pelanggan dan yang lainnya adalah yang namanya boundary ya. Sistem sebagai komponen ya. Pada saya sama. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi ya. Saling berinteraksi, saling terhubung, connected gitu kan istilahnya lah ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ini adalah sistem ya. Itu ya memang terdiri dari beberapa komponen, atau misalnya di dalam sebuah sistem informasi itu terdiri dari subsistem. Bahkan tidak hanya sebatas dari subsistem, di dalamnya lagi ada yang namanya sub-subsistem seperti itu untuk mencapai tujuan tertentu ya. Kemudian, nah ini dia tujuan sistem ya. Tujuan sistem dan juga tujuan sistem informasi. Untuk dari tujuan sistem ya, tadi kan mungkin kita bisa melihat ya, semuanya harus memiliki tujuan tertentu, maksud tertentu. Jadi memang ya, kita buat apa membentuk sebuah sistem ya, apabila tidak memiliki tujuan. Itu kayak ya bisa kita bikin aja sistem gitu kan, tapi tidak ada meaningnya, tidak ada arah tujuannya dari sistem tersebut, yang kemudian have nothing to do seperti itu. Nah, kemudian semua tujuan sistem apa sih gitu kan. Nah, ini dia ya, tujuan sistem adalah suatu sistem yang dibuat untuk memiliki maksud tertentu, harus ada maksudnya tertentu. Even ya, let's say kita membuat ada sebuah perusahaan gitu, memiliki sebuah sistem informasi kepegawaian. Nah, ketika mereka kemudian ingin melakukan apa namanya pembuatan lagi dari sistem informasi kepegawaian tersebut, pasti harus ada maksud dan tujuannya atau maksud tertentunya gitu. Tidak hanya sekedar ini biar pencairan anggaran, biar ada proyek dan lain-lainnya. Tidak seperti itu, tetapi ada maksud tertentunya. Yaitu apa? Even cuma sekedar untuk memperbarui dari teknologi yang digunakan, memperbarui dari library yang digunakan, untuk menyempurnakan security-nya, untuk menghilangkan vulnerability yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi ketika misalnya itu terjadi, ya sudah otomatis maksud tertentunya itu adalah untuk apa? Untuk memperbaiki celah keamanan atau memperbaiki security pada sistem tersebut. Nah, sistem ya dibuat untuk mencapai suatu tujuan atau goal dan sasaran objektif. Let's say sebuah sistem informasi kepegawaian dibuat untuk apa? Untuk pengelolaan kepegawaian. Itu adalah tujuan atau goalnya. Dan sasarannya adalah ya untuk perusahaan apa? Sistem informasi kepegawaian untuk PT ABC, gitu kan? Atau sistem POS untuk Cafe Excelso, seperti itu. Jadi tujuan itu adalah in the wide explanation, in the wide meaning. Sementara ya untuk sasaran itu biasanya dalam ruang lingkup ya yang lebih sempit. Tadi ya udah eksplisit ke dalam sebuah detail yang namanya ya perusahaan lah, untuk sebuah studi kasus sendiri dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk tujuan sistem informasi sendiri terbagi menjadi 3. Pertama, untuk mendukung ya fungsi kepengurusan manajemen. Jelas. Ya, sistem informasi dibuat ya untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, di mana manajemen ini dengan adanya sistem ya
Mungkin ketika baru diimplementasikan akan terjadi yang namanya ad hoc atau chaotic gitu kan. Dimana ketika terjadi chaotic atau ad hoc ya, ketika di mata kuliah RPL gitu kan, akan terasa berat, akan terasa seperti buat apa sih sistem ini, buat apa sistem informasi ini dibuat dan sebagainya. Tetapi ketika kita melihat the bigger picture, kita melihat sudut pandang yang lebih besar lagi, kemudian disitulah ya kita bisa melihat bahwa tidak hanya untuk mempermudah dari segi untuk eh, pelaporan gitu kan. Mungkin pelaporan akan lebih banyak yang harus dipersiapkan gitu kan, atau yang harus di-submit. Tetapi ke depannya ya itu akan mudah untuk apa? Di trace back, untuk di callback, untuk di fetch back dan lainnya. Jadi kita harus berfokus ya kepada nggak cuma small picture, tapi gimana kita bisa melihat the bigger picture. Yang kedua adalah untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yes, that's correct. Mungkin teman-teman sekalian sudah khususnya semester 6 ya, sudah familiar dengan kata DSS atau Decision Support System. Udah pernah ngambil kan ya semester 6 ya? Iya, Pak. Nah, disitulah kemudian kalian ya mungkin di DSS akan lebih dibahas lebih detail gitu kan waktu itu. Karena apa? Ya dengan ada sistem informasi ya, tidak hanya kemudian kita memudahkan untuk kepengurusan, tetapi kita bisa untuk sistem tersebut bisa bertindak sebagai pendukung kita untuk mengambil sebuah keputusan. Let's say ya, di dalam sebuah sistem informasi terdapat yang namanya produk A, produk B, produk C. Kemudian produk B, produk C memiliki angka penjualan yang bagus, memiliki omset yang besar, income yang besar. Tetapi penjualan A itu mengalami penjualan yang tidak bagus dibanding penjualan B dan C. Nah, ketika sebuah sistem pendukung keputusan itu dibuat atau SPK gitu ya, bukan surat perintah kerja ya, gitu kan. Ketika sebuah SPK itu dibuat, maka dia bisa memberikan apa? Bisa memberikan suggestion. Suggestion yang seperti apa, gitu kan? Let's say, gitu kan. Oke, produk A ketika karena sudah diatur ya di sistemnya, di knowledge base-nya sudah diatur. Ketika misalnya penjualan lebih kecil, supply masih banyak, tapi anggaran sama semua, anggaran marketing, maka dia akan mengeluarkan sebuah recommendation. Penjualan merah, sehingga diperlukannya apa? Peningkatan dari anggaran marketing, baik itu offline activation maupun digital marketingnya. Sementara untuk B dan C, ya karena dia penjualan hijau, kemudian semuanya good to go, gitu kan, penjualan hijau, supply masih bagus dan sebagainya. Maka sistem bisa saja memberikan atau menghasilkan dua aksi. Entah itu sebagai aksi untuk memperbanyak dari supply, atau aksi seperti ya sudah keep up the good work, let's say seperti itu gitu kan. Sehingga ketika misalnya terjadi, maka rekomendasi yang diberikan hanyalah untuk produk A saja. Untuk produk B dan produk C maka sudah dibiarkan lempeng. Tapi bisa sangat mungkin bahwa produk B dan produk C bisa diberikan suggestion untuk apa? Untuk peningkatan dari supply-nya. Sementara untuk yang poin nomor 3 ya, ini adalah untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Gitu. Operasi ini apa? Ya seperti sama aja operasional gitu kan. Jelas gitu kan. Ketika misalnya sudah penggunaan sistem informasi, apalagi yang sudah bisa diakses melalui banyak platform, banyak device gitu kan. Ini akan sangat membantu kegiatan operasional perusahaan. Ya. Baik ketika misalnya lagi di mana, lagi nongki, kemudian mungkin lagi di lapangan, lagi di mana, kita tetap bisa melakukan yang namanya reporting dan updating. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah syarat dari sebuah sistem. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan ya.
Seperti yang sudah dimention sebelumnya, memang sistem yang harus ditekankan ya ketika kalian membuat sebuah sistem informasi itu harus apa? Harus ada tujuannya. Harus digunakan untuk apa? Menyelesaikan suatu tujuan, gitu kan. Jadi jangan sampai kalian ya itu membuat sebuah sistem tapi tidak ada tujuannya. Ya buat apa, gitu kan? Ya itu hanya apa? Hanya akan waste the resources, waste the money, gitu kan. Kalau tadi kondisinya untuk perbaikan atau penambalan dari vulnerability maupun peningkatan dari security, itu masih ada apa? Untuk menyelesaikan suatu tujuan, peningkatan dari keamanan, peningkatan security. Tetapi jika semuanya sama, pembuatan sistemnya, bisnis prosesnya, kemudian eh, apa namanya teknologinya sama, skillnya sama, ya kemudian dibuat apa? Maka ini sudah tidak ada artinya misalnya itu terjadi. Jadi harus penting banget bahwa dia harus memiliki suatu tujuan. Next adalah elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Nah, ini. Jadi ya, ketika kita membuat sebuah elemen sistem ya, ini tuh harus didokumentasikan. Harus ditetapkan. Elemen ini fungsinya buat apa, elemen ini fungsinya buat apa, elemen ini fungsinya buat apa, elemen ini fungsinya buat apa dan seterusnya. Dan yang terakhir sebagai share system atau yang ketiga itu adalah adanya hubungan ya di antara elemen sistem. Sama seperti pengertian yang sebelumnya dari Davis, dari MacLeod gitu kan. Bahwa memang ya ketika kita membuat sebuah sistem setiap komponen-komponennya, setiap elemen-elemennya itu harus saling terhubung, harus saling terkoneksi. Seperti itu, harus saling terintegrasi, bukan menjadi satu kesatuan yang terpisah. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya terlebih dulu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan. Belum, Pak. Oke, jika belum ada maka kita lanjut ya ke dalam karakteristik sistem. Ya, karakteristik sistem yang mungkin tadi sudah sedikit di mention atau disinggung sebelumnya ya. Karakteristik dari sebuah sistem ya. Sistem ini memiliki ya 8 karakteristik. Yang pertama adalah komponen. Jelas, komponen itu hal yang wajib. Atau kalau misalnya di sebuah sistem komputer atau sistem informasi, ya ini adalah yang namanya subsistem. Atau bahkan bisa saja yang dinamakan namanya modul. Gitu kan. Modul, submodul, itu biasanya saya lebih menggunakan modul. Karena kalau misalnya subsistem dan kemudian dia punya anakan lagi, ya namanya jadi subsistem. Punya lagi jadi subsistem, seperti itu. Akan sangat sulit. Tetapi ketika kita penyebutannya ada modul, ya ketika dia punya anak yang namanya modul. Sehingga akan lebih mudah seperti itu. Ketika punya anak ini namanya submodul, seperti itu. Pertama harus memiliki komponen, ya. Kemudian yang kedua adalah boundary. Ketiga lingkungan, ya lingkungan luar yang akan mempengaruhi dari sistem tersebut harus memiliki penghubung, input, proses, dan output. Ini 3 hal yang tidak bisa dilepaskan. Kenapa saya bilang ini tidak bisa dilepaskan? Ya karena ketika sebuah sistem tidak memiliki input, tidak memiliki proses, dan tidak memiliki output, yaitu bukan sebuah sistem. Atau dia hanya 2 saja. Dia hanya memiliki input dan output. Ya buat apa dibuat sistem? Let's say ada angka 25.000, ada angka 100.000, ada angka 1 juta, ada angka 5 juta, ada angka 1 juta. Itu menurut kalian punya makna apa? Apakah punya value? Gitu kan. Itu hanya sederetan angka yang tidak ada artinya, tidak memiliki value, gitu kan. Tetapi ketika tetapi sebelum misalnya dia tidak ada proses, ya udah ditampilkan seperti itu. Dan kemudian apa? Itu hanya data raw, data mentah yang tidak ada arti. Sementara jika input dan memiliki proses, ya, oh ternyata angka tadi 25.000, 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, itu merupakan apa? Ternyata adalah angka-angka dari penghasilan kita setiap bulannya. Atau penghasilan kita dari berjualan. Let's say berjualan Tamiya gitu kan.
akan sangat berbeda gitu kan. Ketika tadi yang 25.000, 100.000 ya terus ya opo iki angka-angkanya gitu kan. Bisa diapain angka-angka ini gitu kan. Jadi bingung. Nggak ya kayak have no value gitu. Have no value inside gitu kan. Tetapi ketika tadi ternyata ditambahkan yang namanya informasi penjualan atau informasi penghasilan dari jualan Tamiya gitu kan. Oh, ternyata Sonic Saber sekian. Habis itu apalagi ya Tamiya ya. Terus ABC sekian atau produk A sekian, produk produk B 100.000, produk C ternyata 1 juta. Oh, produk C ternyata lompatannya jauh banget dengan produk A dan produk B. Nah, di situ kemudian bisa dilihat ini tuh apa penyebabnya gitu kan yang membuat produk A dan produk B ini sangat tidak diminati oleh pembeli. Dan terakhir adalah yang namanya feedback atau umpan balik. Masuk kepada ya ini karakteristik ya. Pertamanya tadi komponen, terdapat sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Ini wajib banget ya, berinteraksi dan bekerja sama gitu kan. Bahkan contoh dari sistem informasi kepegawaian. Di dalamnya saya pengen tanya deh sebelum ini dulu. Kira-kira ketika kalian gitu kan disuruh membuat sebuah sistem informasi kepegawaian ya kan. Terus kalian diberikan budget ya tidak terbatas, bebas saja gitu kan. Pokoknya kita nggak ada batas budget, mau 1 juta, mau 100 juta, mau 1 M, mau 10 M, mau 100 M, silakan. Tapi berikan sebuah sistem informasi kepegawaian terlengkap. Nah, mungkin atau dari teman-teman sekalian, kira-kira apa saja yang ingin teman-teman buat atau modul-modul apa saja yang sekiranya teman-teman ingin berikan atau komponen-komponen apa saja yang sekiranya teman-teman akan berikan. Monggo, mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Ada yang mau jawab? Ini nggak ada batas, suruh bikin semua pegawaian. Ayo, at all nih nggak ada. Oke, saya tanya kalau gitu dari Abdullah Uzaifi. Mas Abdul ada? Mas Abdul? Iya Pak, belum ada Pak. Enggak boleh belum ada. Apa Pak? Harus Kenapa? ada. Gimana Pak? Iya, Mas Abdul diberikan budget tidak terbatas, disuruh membuat sistem informasi kepegawaian. Kira-kira modul apa yang akan Mas Abdul tawarkan untuk ada di dalam sistem informasi kepegawaian tersebut? Sistem informasi. Kepegawaian ya. Modul itu dalam bentuk sistem itunya Pak. Iya, betul. Ya, modul itu misalnya kayak modul penjualan gitu kan. Tapi ini adalah untuk khusus di kepegawaian. Mas Abdul nggak ada batasan. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kira-kira apa saja yang akan Mas Abdul tawarkan kepada klien? Pegawaian. Kalau misalkan untuk membuat sistem, bentar, bentar Pak, hilang lagi. Mas Abdul? Sistem absensi Pak. Lebih tepatnya kan kayak bisa lebih ditingkatkan lagi Pak. Kayak nanti bisa dari segi waktu, lokasi segala macam. Kayak real time gitu Pak. Oke, berarti modul absensi ya? Ya. Oke, nice answer Mas Abdul. Next, siapa lagi yang kira-kira mau menjawab atau mau menambahkan? Ini semakin gede modulnya, semakin banyak modulnya, maka proyeknya semakin besar. Ini saat ini baru 2M ini ceritanya. Baru 2M, masa cuma 2M aja untuk proyeknya. Ayo, mungkin ada yang mau ditambahkan. Anak-anak SI, ayo. Mas Arya Davin. Nah, mungkin bisa ditambahkan modul itu Pak. Seperti project to do list Pak. Project to do list.
Oke, modul to-do list berarti ya. Apa namanya untuk pekerjaannya ya. Iya, Berarti ya, Pak. pekerjaan. Oke, nice. Nice answer. Terima kasih Mas Arya Davin sudah menambahkan harga project sekarang menjadi 4 miliar. Ayo, 3 lagi deh minimal biar kita punya 10 M ya. Kita nanti bagi-bagi gitu untuk naik haji bareng semuanya. Ayo, mungkin ada mau nambah lagi. Mas Dwi Aji, Mas Fajar, Mas Atta, Mas Iwan, Mas Maman mungkin siapa nih? Ayo Mas Modul Atta. sistem cuti, Eh, Pak. Sistem cuti ya itu udah di absensi Mas tadi. Ikut di absensi Iya, ya. sudah modul absensi. Tapi oke, nice answer. Mungkin mau tambahan lagi Mas Atta, silakan. Untuk Ya, sistem untuk database karyawannya, Pak. Apa? Untuk sistem TI-nya, Pak, database cloud. Oke, manajemen kepegawaiannya ya. Ya, Oke, nice. Ini luar biasa. Itu emang intinya, core-nya. Oke, nice Mas Atta. Oke, sekarang sudah 6 berapa M, miliar. Pak? Oke, next siapa? Mas Fajar tadi kayaknya sempat unmute. ya itu tadi Pak mau untuk customer relationship-nya Pak di manajemennya Pak. Nggak boleh sama, harus ada lagi, ayo. Ya itu tadi. Ya, Harus ada. Alah, Oke, alah, alah, alah. ya itu mungkin kalau di kepegawaian ya ada absen. tadi sudah Ya absensi. itu. Jadi Ya, sudah ada absensi, sudah ada to-do list pekerjaan, sudah ada manajemen kepegawaiannya. Ayo masih banyak kok dari kepegawaian tuh mungkin yang saat ini saya urus mungkin bisa masuk ini Pak. apa? Mungkin kalau di kepegawaian itu mungkin bisa diinputkan modul inventory Pak. Inventory keuangan, Mas. Ah, Iya, sarpas. Kurikulum vitae, CV, Pak. Oke, nice. Kurikulum vitae walaupun dia mungkin lebih tepatnya di sub modul ya, berada di manajemen kepegawaian, tapi oke bisa lah dimasukkan untuk apa namanya mungkin ya Mas Doni lebih tepat modul rekrutmen ya sepertinya ya CV ya. Iya. Oke, nice. Udah 4 ya berarti ya. Absensi, to-do list, manajemen kepegawaian, rekrutmen. Ayo satu modul lagi kira-kira apa? Satu lagi. Ayo. Anak Esi baru 1 orang nih yang jawab nih. Sistem data kalau logging. sistem multi login bisa nggak sih Pak? Enggak, betul. Tapi bisa sih sebetulnya modulnya ya. Multi loginnya ya. Ya wis lah. Ya, Dah, oke. Berarti kayak kelola akun ya mungkin ya. iya Pak. Oke. Ya, tadi sudah disebutkan 5 modul. Woi, dapat 10 M nih kita. Insya Allah naik haji bareng semuanya ya. Oke, dari 5 modul tersebut ya, kita ambil yang paling core dulu, manajemen kepegawaian. Kemudian ada tadi absensi. Kemudian ada to-do list ya kan. Terus habis itu ada rekrutmen dan terakhir ada yang namanya login. Nah, ketika kita lihat ya dari kelima ini 5 komponen atau modul-modul ini yaitu saling terhubung satu sama lain gitu kan, saling apa, saling terintegrasi. Manajemen kepegawaian jelas dia core-nya, tetapi baru bisa ada manajemen kepegawaian itu ketika apa, ketika adanya rekrutmen. Jadi dari rekrutmen akan langsung terhubung dengan manajemen kepegawaian, dari manajemen kepegawaian ya kan pasti akan terhubung dengan apa, absensi. Ya, dari absensi dari manajemen kepegawaian juga akan terhubung dengan yang namanya to-do list. Nah, selain dari to-do list, kemudian manajemen kepegawaian juga akan terhubung dengan yang namanya modul login. Oleh karena itu, ya, disinilah kemudian ketika sebuah komponen ini tuh akan saling berinteraksi, bekerjasama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem ya, tadi yang sudah disampaikan, atau subbagian di mana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Ketika kita membahas terkait sistem informasi kepegawaian tadi sudah ada 5. Tetapi ketika kita membedah lagi, membreakdown lagi, banyak lagi. Ada ada modul payroll, penggajian, kemudian ada modul dari pelatihan, ada modul yang namanya sertifikasi, ya kan? Kemudian ada modul My Account tapi di login sih sebetulnya. Nah, itu dari 3 modul tambahan itu
itu juga kemudian akan saling berinteraksi, gitu kan. Jadi poinnya adalah sebuah sistem, ya, entah itu sistem informasi, sistem komputer dan yang lainnya, itu pasti memiliki yang namanya komponen yang saling berinteraksi. Oke, terima kasih Mas Arya. Ini tadi sebenarnya ada yang ngechat. Oh, Abi Sopyan. Oh, udah ya. Oke, next. Kemudian berikutnya ada boundary. Boundary adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Ya, dengan kata lain ini adalah sebagai pembatas, sebagai gerbang. Atau mungkin yang sudah akrab mungkin bisa sudah familiar dengan namanya API atau API gateway. Nah, biasanya kalau misalnya memang sebuah sistem tersebut tertutup atau semi tertutupnya, dia memang hanya bisa diakses antar subsistem saja, atau mungkin dia merupakan sebuah super sistem, dia bisa diakses antar sistem tetapi masih di dalam environment yang sama. Tetapi ketika dia sudah membuka, ya, sudah membuat sebuah API, sudah membuat sebuah API gateway, ya, maka dia dapat diakses oleh banyak pihak, banyak stakeholder, banyak shareholder dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian nextnya adalah environment. Ini adalah lingkungan luar dari suatu sistem. Lingkungan luar dari suatu sistem, ya, dari environment itu adalah apapun di luar batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Ya, tadi seperti ada bank, kemudian ada pemerintahan, kemudian ada market, ada people dan sebagainya, gitu kan. Apakah pemerintahan itu dapat memengaruhi dari operasional sistem? Ya jelas bisa, gitu kan. Ketika misalnya kita membuat sebuah sistem informasi akademik, ya. Ketika kita membuat sebuah sistem akademik, jelas kita harus mengikuti dari aturan Ristek. Itu apa? Itu lingkungan luar. Tapi apa? Memengaruhi operasional sistem. Seperti itu. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Ya, itu balik lagi tergantung dari ke kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang memang diterapkan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bukan boundary. Ini ada penghubung. Sorry, ini kayaknya saya typo. Yang berikutnya ada penghubung. Nah, penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Nah, melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lainnya. Jika memang mungkin teman-teman juga sudah akrab dengan yang namanya microservice, ya itu maka akan terhubungkan dengan namanya media API seperti itu. Tetapi kalau dia memang bukan microservice, dia bersifatnya adalah monolit, ya maka untuk terhubungnya ya dengan apa? Dengan controller lah, gitu kan. Kemudian dengan apa namanya modul-modul yang lain, kemudian dengan SQL dan yang lainnya. Ibaratnya adanya penghubung. Kemudian input ya segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan sudah menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud, ya tampak secara fisik maupun tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi atau data. Nah, let's say, gitu kan, inputan. Ketika misalnya kita hanya tersedia bawang putih, bawang merah, cabai. Nah, itu tidak memiliki apapun, gitu kan. Ketika kita makan satu kesatuan, ya rasanya akan aneh. Gitu kan. Tetapi ketika misalnya ada proses, ya ini proses yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran, ada proses untuk misalnya kemudian dari baput bamber tersebut diolah, diproses menjadi sebuah nasi goreng, ya berhubung saya puasa jadi lapar gitu kan, nasi goreng tampaknya enak ya. Jadi dari nasi goreng tersebut apa maka memiliki yang namanya output merupakan hasil dari pemrosesan, gitu kan, dan juga yang itulah kemudian fungsinya dari proses. Awalnya baput bamer cabe, ketika kita makan kita gadok satu-satu, ya enak gitu kan. Tapi ketika misalnya diolah gitu baput 2, baput 1, bamer 3 gitu kan, cabe 5, kemudian ditambahin mecin mungkin ya gitu. Ya walaupun mecin sendiri juga udah enak sih gitu kan. Kemudian ada nasi goreng dan sebagainya, ada banyak inputan lain kemudian diproses dan kemudian itu menghasilkan apa? Nasi goreng yang sangat lezat. Nah, pada sistem informasi ya proses dapat berupa suatu tindakan. Kayak seperti apa? Meringkas data, melakukan perhitungan, kemudian juga mengurutkan data dan lain-lainnya. Jadi memang jangan sampai ketika kalian membuat sebuah sistem informasi,
Input sama dengan output. Wah, itu sudah pasti akan langsung disalahkan oleh pengujinya. Kenapa? Ya karena jika memang input sama dengan output yang ditampilkan adalah langsung apa yang sudah diinputkan, maka akan menghasilkan apa? Ya akan menghasilkan nothing. Karena tidak ada value gitu kan. Ini buat apa ada sistem? Gitu. Jadi memang harus adanya apa? Proses. Let's say, kalian mendengar angka 10.000, mendengar angka 14.000, mendengar angka 17.000. Menurut kalian itu sebuah data apa? Itu hanya angka biasa, hanya sebuah fakta, sebuah angka, deretan angka. Tetapi ketika nanti ada data lagi, ada pemrosesan ya, ada data Pertalite, ada data Pertamax, ada data Pertamina Dex ya. Maka ketika kemudian diolah dan dihubungkan, oke, Pertalite memiliki harga 10.000, Pertamax memiliki harga 14.000, Pertamina Dex memiliki harga 17.000. Maka menghasilkan output yang tadinya data raw tidak memiliki arti apapun, ketika diolah sedemikian rupa melalui proses, maka menghasilkan informasi yang bervalue. Oh, ternyata ini adalah informasi harga BBM seperti itu. Output dan yang terakhir adalah feedback. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Pak. Maghrib, Pak. Ini mau lanjut 6:30 selesai atau bagaimana? Atau mau di-cut maghrib dulu? Lanjut dulu, ah. Oke, lanjut aja ya. Masuk kepada klasifikasi sistem. Nah, di dalam klasifikasi sistem itu ada banyak. Ada sistem probabilistik, kemudian ada sistem abstrak, ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan yang lainnya. Yang pertama adalah yang namanya sistem abstrak. Nah, ini adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Contohnya apa? Sistem teologi. Jadi dia hanya ada di dalam pikiran, gitu kan, hanya berupa ide-ide, gitu kan, atau mungkin berupa sistem membuat skenario sistematis bagaimana caranya lulus dari mata kuliah Pak Isan, gitu kan. Ada komponen-komponen yang oke, ada komponen tugas, ada komponen proyek, ada komponen UTS, ada komponen izin misalnya. Gimana caranya itu bisa menghasilkan sebuah output sehingga Pak outputnya lulus dari mata kuliah Pak Isan. Itulah kemudian sistem abstrak yang kemudian hanya berupa ide-ide atau skenario. Nah, lawannya dari sistem abstrak adalah adanya sistem fisik. Ini adalah sistem yang contohnya ada sistem komputer yang memang ada, yang terlihat, gitu kan. Sistem apa lagi? Ada sistem lalu lintas. Itu jelas ada komponen-komponennya, ada komponen lampu merah, lampu lalu lintas, gitu kan. Nah, merah, kuning, hijau, gitu kan. Atau mungkin kedap-kedap. Terus ada juga komponen pelang belok kiri jalan terus. Itu adalah sistem lalu lintas seperti itu. Jadi memang ada komponen-komponen yang kemudian saling terhubung. Itu ada sistem fisik. Next adalah adanya sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Ya, sistem alamiah merupakan sebuah sistem yang memang sudah terbentuk dari sananya, gitu kan. Contohnya adalah sistem perputaran bumi. Kemudian sistem pencernaan, sistem pernafasan. Itu semua ya kita sudah ada apa adanya, kecuali memang kemudian kita membuat ya, misalnya kayak kemarin ketika COVID itu kan apa namanya, ada tabung oksigen dan sebagainya, itu adalah hanya merupakan sebuah sistem buatan manusia, tapi sifatnya memang hanya membantu sesaat, tetapi bukan berupa eh, alat bantu atau bukan merupakan sebuah sistem yang dapat continue digunakan. Kemudian ya contoh sistem buatan manusia ada sistem yang dirancang maaf, sistem buatan manusia ini adalah sistem yang dirancang oleh manusia dan melibatkan ya interaksi antar manusia dengan mesin. Contohnya apa? Ya sistem informasi, salah satu contoh, dan contoh paling gampangnya ya jelas sistem informasi dibuat oleh manusia, gitu kan. Ada juga mungkin apa? Sistem robot, sistem IoT, atau bahkan penggabungan antara sistem IoT dengan sistem informasi. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya sistem probabilistik dan tertentu. Nah, probabilistik ya, ini inputnya dan prosesnya tuh dapat didefinisikan, tetapi outputnya tuh nggak tahu.
let's say ketika sebuah sistem digital marketing atau digital ads, kalian memasukkan inputnya yaitu sejumlah 1.500.000. Kemudian prosesnya kalian memilih keyword tagging, location, kemudian age dan sebagainya, age targeting, gender targeting dan yang lainnya. Itu sebuah proses, gitu kan? Itu sebuah input yang kemudian diproses oleh sistem dari ads tersebut, ya kan? Yang kemudian akan menyocokkan dari budget dan juga inputan-inputan lain yang sudah diberikan. Nah, tetapi outputnya ini akan berupa probabilistik. Bisa saja outputnya secara engagement, impression clicks itu hanya 100.000, tapi bisa saja tiba-tiba 300.000, bisa saja 1 juta dan yang lainnya. Tetapi kita dengan analisis probabilistik kita sebutnya bisa menentukan estimasi atau range estimation-nya kira-kira seberapa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sistem tertentu. Nah, ini merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku, ya. Dengan tingkah laku, interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluarannya dapat diramalkan. Contohnya adalah sistem penggajian, ya. Inputnya jelas, prosesnya jelas, outputnya juga jelas. Oke, Mas Fajar gitu kan. Masuk jam 7, kelar jam 5, tidak pernah absen, tidak pernah izin, tidak pernah sakit, pekerjaan selalu selesai tepat waktu, gitu kan. Oke, gajinya adalah 50 juta. Seperti itu. Oh, ternyata Mas Arya Davin gitu kan, masuk jam 8, selesai jam 5, pekerjaan selesai, tetapi bahkan dia sering lembur. Oke, berarti ada uang-uang lembur, maka perhitungannya ada menjadi untuk payroll-nya adalah 60 juta dan seterusnya. Jadi memang input proses dan outputnya sudah jelas ditentukan. Kemudian nextnya adalah sistem terbuka. Sistem terbuka ini ada sistem yang berhubungan dengan lingkungan luar, ya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau sistem yang lainnya sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang baik. Contohnya ini sistem keorganisasian yang tadi sempat dimention oleh Mas Atta. Tapi pada dasarnya ya ketika memang sebuah super system yang dalam ada beberapa sistem atau bahkan microservice ya yang diterapkan oleh banyak tech company gitu kan. Yang di dalamnya sudah ada API gateway, sudah ada API dan sebagainya. Itu sudah termasuk di dalam yang namanya sistem terbuka. Next ada sistem semi tertutup. Sebenarnya ada yang namanya sistem tertutup tetapi sangat jarang, bahkan sulit untuk menemukan sistem yang benar-benar tertutup. Sehingga ada yang namanya sistem semi tertutup. Nah, sistem semi tertutup ini merupakan sistem yang tertutup, tetapi tidak tertutup sama sekali. Jadi bukan yang 100% close, gitu kan? Mungkin hanya sekitar 70%, gitu, atau bahkan mungkin hanya 50% half closed, gitu kan? Sehingga masih bisa menerima pengaruh-pengaruh lain atau dari lingkungan luar. Sistem ini dalam operasinya dapat menerima pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam batas-batas tertentu. Contohnya adalah ya sistem komputer itu, sistem informasi dan yang lainnya. Nah, sebelum masuk kepada jenis-jenis sistem, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada pertanyaan, ya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Ada terkait jenis-jenis sistem. Ada sistem perbankan, ada sistem e-commerce, ada atau dari dua itu deh. Kira-kira dari ada sama satu lagi adalah sistem pakar. Dari ketiga sistem tersebut, kira-kira let's say sistem perbankan itu termasuk jenis sistem yang apa? Monggo, ada yang bisa jawab? Sekuritas. Bukan industrinya, Mas. Tetapi dia termasuk jenis apa? Jenis sistem itu ada online, ada real time, ada knowledge base, knowledge base dan juga ada decision support. Mungkin kalau untuk sistem perbankan tadi itu masuk yang real time itu, Pak.
Oke, real time, nice answer. Kemudian untuk e-commerce, gimana? Support kalau e-commerce kayaknya Pak. Karena kan media itu. Apa? Mas Ridwan? Sistem support apa tadi Pak? DSS. Pendukung keputusan. Oke, Iya. Iya. bisa masuk tapi masih kurang tepat. Ini agak tricky nih untuk e-commerce. Dia one of dia termasuk DSS, tetapi dia tidak hanya itu saja. Dan harus dijelaskan apa yang DSS, apa yang ini, apa yang ini. Dia termasuk di beberapa sistem. Ada yang bisa menjawab kira-kira? E-commerce tuh ya transaksi online kan, Pak? Oke. Jadi e-commerce itu ya tadi benar, perbankan itu adalah real time ya. Nah, real time sendiri pun sebetulnya akan dibagi. Ada real time ya yang memang benar 0 second, tapi ada juga real time yang memiliki interval waktu. Nah, kalau untuk e-commerce ini agak tricky, sampai saya bilang dia DSS bisa, gitu kan? Karena apa? Untuk sistem adminnya atau sistem sellernya itu benar masuknya DSS, tetapi untuk kepada end usernya, kepada pembeli itu dia masuknya bisa dua, bisa menjadi online system atau bisa menjadi real time system. Kenapa bisa dua? Let's say seperti marketplace yang ada saat ini, ketika modul paymentnya dia sudah masuk sebagai apa? Sudah masuk sebagai real time system. Tetapi jika dia proses chattingnya atau bahkan built-in e-commerce yang kemudian masih menggunakan validasi manual dan sebagainya, itu sudah dia masih masuknya ke dalam online system. Seperti itu. Jadi memang e-commerce itu bisa beraneka ragam jenis sistemnya. Ya, ini ya online system. Online system adalah ya basically ada semua sistem yang untuk prosesnya membutuhkan sebuah jaringan, ya kan? Dan mereka memasukkan dan menghasilkan keluaran yang dapat berupa hasil komputasi di area di mana mereka diperlukan. Sementara real time ya, di mana ya pemrosesan yang sangat cepat dengan hasil yang dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Ini, di mana saat ini ya sudah bisa misalnya hanya 0,000 sekian detik atau 0,0 berapa detik. Jadi memang hampir terlihatnya tidak ada jeda. Sementara untuk decision support system ya semua hal yang memang bisa membuat pengambilan keputusan oleh manajemen, gitu kan. Ini membantu para manajer mengambil keputusan, mengevaluasi dan menganalisis tujuan dari organisasi. Sementara knowledge based system contohnya adalah sistem pakar. Kenapa? Ini program komputer yang dibuat mendekati kemampuan dan pengetahuan seorang pakar. Nah, untuk pelaku sistem ya, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah pemakai. Ya, ini pemakai sistem ya, gitu kan, bukan pemakai yang lain. Pemakai adalah pelaku yang terpenting karena sistem diciptakan untuk pemakai dan selalu komunikasi dengan pemakai sistem, dibuat dan dirancang hingga mencapai bentuk akhir. Ya, terbagi menjadi 3 jenis, ada operasional, ada pengawas, dan ada eksekutif. Sementara berikutnya adalah manajemen. Manajemen terbagi menjadi 3. Ada manajemen pemakai, dia digunakan untuk menangani pemakaian di mana sistem baru diterapkan. Jadi ketika role dari manajemen pemakai ini, ya, dia harus menentukan sistem yang baru ini ya, ini tuh akan mau ditaruh di mana, akan ingin diimplementasikan di mana, diterapkan di mana, di divisi apa dan sebagainya. Sementara untuk manajemen sistem, ya, dia ini yang akan terlibat langsung dalam pengembangan sistem itu. Dia yang akan menjadi narasumbernya, dia yang akan menjadi stakeholdernya, bahkan dia akan menjadi product ownernya. Jadi dia memang berinteraksi langsung dengan proses pengembangan sistem itu. Dia yang akan banyak ditanyai, banyak memberikan input, feedback, dan sebagainya. Dia bahkan yang bisa saja terjun langsung ketika lagi pengembangannya dari mulai analisis, desain, dan juga implementation.
Dan yang terakhir adalah manajemen umum terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi ketika manajemen umum ya, ini dia akan membuat sebuah strategi ketika sebuah sistem itu akan ingin dibuat. Berikutnya adalah penganalisis sistem. Penganalisis sistem ini memiliki beberapa role lagi terbagi di dalamnya. Yang pertama adalah arkeolog. Ya, dari namanya saja sudah seperti bersejarah. Nah, inilah karena fungsi dari penganalisis sistem dengan role arkeolog kita adalah menelusuri bagaimana sebenarnya sistem lama berjalan. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah familiar juga dengan yang namanya reverse engineering. Kita sudah ada sistem lama, sudah ada sistem yang existing system. Kita ingin membuat sistem baru. Let's say sistem informasi kepegawaian. Kemudian kita ingin membuat sistem informasi kepegawaian yang baru. Ya kan? Dengan melakukan update teknologi dan menambah beberapa fitur. Misal kemarinnya hanya 5, kemudian 8. Nah, sebelum membuat sistem yang baru, SI kepegawaian yang baru, maka seorang analisis sistem dengan role arkeologi ini harus apa? Harus menelaah, harus melakukan reverse engineering. Harus melihat bisnis proses sebelumnya seperti apa, inputnya apa saja, prosesnya bagaimana, sehingga bisa menghasilkan output yang ditampilkan di dalam sistem informasi kepegawaian tersebut. Kemudian adanya inovator. Setelah arkeolog melakukan reverse engineering, saatnya inovator bergerak. Dia fungsi inovator ada apa? Ya, untuk membantu mengembangkan dan membuka wawasan pemakai bagi kemudahan lain. Oke, sudah ketemu. Terdapat 5 tadi kan. Terdapat 5 modul. Ada apa namanya manajemen kepegawaian, ada absensi, ada to-do list, kemudian ada apa lagi tadi tuh? Ada to-do list, ada rekrutmen gitu kan, dan ada satu lagi saya lupa. Apa satu lagi tadi? Apa ya? Satu lagi saya lupa. Ya pokoknya ambil 4 tadi deh. Saya lupa satu lagi. Nah, setelah sudah ditemukan bisnis prosesnya, kemudian sudah ditentukan ingin menggunakan teknologi apa, ingin upgrade dengan security apa dan sebagainya, ya. Maka inovator akan mengusulkan, oke Pak, kita seperti akan mengembangkan sebuah fitur baru yang namanya apa? Payroll. Dan juga penilaian kinerja. Nah, inilah gunanya inovator. Kemudian mediator menjalankan fungsi komunikasi dari semua level, ya. Dari mulai klien, stakeholder, shareholder, funder, kemudian programmer dan yang lainnya. Ini adalah untuk fungsi dari mediator. Dan yang terakhir ada pimpinan proyek. Nah, ini sebagai personel yang lebih berpengalaman dari pemrogram atau programmer. Nah, ini ditunjuk dalam pekerjaan lebih dulu sebelum pemrogram bekerja. Nah, fungsi dari penganalisis sistem. Apakah dari analisa sistem ini atau analisis sistem ini bisa dikerjakan oleh satu orang? Bisa. Tetapi kemungkinan besar adalah akan dipecah. Yang jelas ada dari pimpinan proyek, ada, dan kemudian misalnya satu orang yang memiliki atau bertindak sebagai 3 ini. Nah, dan sebagai arkeolog, sebagai inovator, maupun sebagai mediator. Itu sangat possible. Atau bahkan terbagi lagi, hanya arkeolog dan inovator dan mediator memiliki atau memiliki personil tersendiri. Nah, kemudian ini mungkin agak terbalik tapi nggak apa-apa. Ini adalah pendesain sistem. Pendesain sistem menerima hasil penganalisis sistem. Kebutuhan pemakai tidak berorientasi pada teknologi tertentu, ya, karena memang dia bersifatnya sebagai user requirements. Biasanya akan bertanya apa? Dia akan menciptakan sehingga menghasilkan yang namanya user stories. Dari user stories tersebut, ya, kemudian dari pendesain sistem, ya kan, itu akan apa namanya dari penganalisis sistem akan memberikan kebutuhannya kepada pendesain sistem yang dari user requirement tersebut akan kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur tingkat tinggi yang dan tidak diformaliskan oleh pemrograman, ya. Karena di sini adalah fungsi dari pendesain sistem adalah di mana yang dikerjakan oleh pendesain sistem masih bisa dibaca oleh atau masih dimengerti oleh manusia pada umumnya yang memang tidak menggeluti atau tidak bergerak di bidang IT. Let's say kayak DFD. DFD akan menunjukkan bagaimana sebuah data ini mengalir. IRD, bagaimana hubungan antara entitas-entitas tersebut saling berhubung. Table-table dan sebagainya. UML, bagaimana sebuah sistem dan bagaimana sebuah
sebuah entity tersebut mengakses dari setiap fitur-fitur dalam sistemnya. Seperti itu. Dari pendesain sistem masuk kepada programmer atau pemrogram, ya. Setelah penganalisis sistem dan juga pendesain sistem memberikan hasil kerjanya dan kemudian diolah oleh pendesain sistem, ya. Setelah penganalisis sistem memberikan hasil kerjanya dan kemudian diolah pendesain sistem, baru pemrograman atau programmer ini bekerja karena dia sudah mendapatkan rancangan-rancangan dari desain yang akan dibuat, yang akan diimplementasikan. Kemudian ada personel pengoperasian bertugas dan bertanggung jawab di pusat komputer. Ya, pada dasarnya ini jika memang merupakan sebuah sistem yang tidak terlalu besar, ya memang tidak terlalu dibutuhkan, gitu kan. Tetapi memang jika ini merupakan sebuah sistem yang besar, butuh ada ahli khusus, ada tenaga ahli khusus, ya maka dibutuhkannya namanya personel pengoperasian. Nah, yang terakhir adalah terkait subsistem. Yang sudah dimention sebelumnya, subsistem itu sebenarnya sama dengan atau equal dengan modul. Gitu kan, dimana sebuah sistem bisa terdiri dari subsistem atau dari modul-modul. Bahkan subsistem pun dapat memiliki sub-subsistem atau dapat memiliki submodul lainnya. Seperti tadi, sistem informasi kepegawaian memiliki modul manajemen kepegawaian, absensi, to-do list, kemudian rekrutmen, gitu kan. Itu semua ya, itu merupakan modul. Tetapi modul absensi pun tadi sudah sempat di-mention juga sama Abdullah bahwa dari modul absensi saja bisa dibagi lagi menjadi sebuah subsistem atau submodul, yaitu apa? Fingerprint, kemudian ada geolocation, ada kemudian selfie, retina, kemudian face dan sebagainya. Jadi masih bisa dibagi lagi. Rekrutmen bahkan bisa dibagi lagi, gitu kan? Menjadi apa? Menjadi rekrutmen berdasarkan keahlian, ada berdasarkan ABC dan yang lainnya. Jadi bisa dibagi-bagi lain. Nah, bahkan sistem saja itu bisa seperti bertindak sebagai modul apabila sudah memasuki sebagai super system. Let's say sebuah sistem terintegrasi dari sebuah kampus. Di dalamnya terdapat sistem kepegawaian, sistem informasi kepegawaian, terdapat sistem informasi kependidikan, dan juga di dalamnya terdapat yang namanya sistem informasi keuangan. Dan itu saling terhubung membuat sebuah atau membentuk sebuah super system. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, kalau misalnya tidak ditanyakan, maka kita tutup kelas hari ini ya. 18.25 ya, masih 18.30. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan sudah mengikuti kelas hari ini. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas atau kelas berikutnya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Stay safe and stay healthy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Kak. Wah, segernya. Lali tak mute, Buko, masalah. buko. Gosik. Mic-mu ora ono suarane, Mak, Maman. Kas, madang madang. Oke, madang. Rampung kok. Rampung, Lur. Mas Ridwan, ngomah apa nanti, Mas? Cek, Mas Ridwan. Masuk. Hadir. Ngomah apa nanti, Mas? Ngomah. Wis Bali. Wah, no. Oh.
Bar ngisak ra lunga-lunga. Bar ngisak kuliah ding. Rabu TI. Apa dolan ngidul, Mas? Bar ngisak ngidul selora, Mas.